Aku bukan menantu sampah, bab 660 rumah ini aku yang memutuskan. Kedua benih ajaib telah tumbuh jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan buahnya telah berubah menjadi emas pucat, memancarkan semburan aroma, membuat orang-orang di sekitarnya berenergi, seolah-olah seluruh tubuh dan pikiran terbenam di alam, dan 3.600 pori-pori seluruh tubuh telah dimurnikan. Kedua pot benih ajaib aman, dan hati Rocky tenang. Dia memeriksa Nine Grand Heavenly Scriptures dan tidak tahu jenis rumput aneh apa yang dimiliki kedua pot benih roh ini. Sekarang Pavilion Apoteker Master Ferry memberinya. Pavilion Apoteker memberikan kepadanya. Dia berencana untuk membawa 2 pot benih ajaib ke Pavilion Apoteker ketika ada waktu kosong. Sebagian besar apoteker di Pavilion Apoteker adalah ahli dalam dunia pengobatan yang tersembunyi dan sangat ahli dalam pengobatan. Ada ribuan rahasia pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak pernah dibuka untuk umum. Mungkin Pavilion Apoteker akan mengetahui kedua benih ajaib ini jenis rumput spiritual apa. Rocky dengan suara berat berkata, "Berikan rumput itu kepadaku. Beri kamu." Jenny mencibir, dan tiba-tiba mengambil 2 pot bunga, dan membantingnya ke tanah. 2 pot bunga pecah, "Aku akan memberikannya padamu." Perak, perak. Dengan 2 suara keras, 2 pot bunga jatuh berkeping-keping di tanah. Pot bunga pecah dan tanah terciprat. Kedua tumbuhan yang tumbuh di dalam pot itu tiba-tiba terlempar ke tanah. 2 batang tipis yang menopang kedua buah itu setebal sumpit, tetapi tiba-tiba putus, dan kedua buah emas itu tiba-tiba terkulai ke bawah. Tiba-tiba aura benih ajaib yang menyelimuti ruangan itu langsung memudar, dan bahkan tenda emas di kulitnya meredup. Jenny berjongkok di pinggulnya, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sombong denganku. Sudah hebat bukan? Aku sekarang akan membiarkanmu melihat siapa tuan di rumah ini." "Ma, kenapa kamu melempar bunga Rocky?" Dewi untuk beberapa saat tidak bisa berkata-kata, seluruh tubuhnya bergetar. Dia berjanji pada Rocky untuk merawat bunganya dengan baik. Dia juga memberitahu Jenny berulang kali, dan setiap hari berlari ke kamar Jenny untuk memeriksa, melihat kedua pot bunga itu memang aman dan sehat. Dia baru dapat tenang. Tidak berpikir Jenny berpura-pura peduli dengan 2 pot bunga ternyata telah memutuskan untuk menjualnya dengan harga tinggi. Sekarang, Jenny benar-benar menghancurkan 2 pot bunga ini berkeping-keping di depan Rocky. Dewi marah dan menyesal, merasakan perasaan bersalah yang dalam di hatinya. Air mata segera mengalir, dan berteriak, "Rocky, kamu memintaku untuk merawat 2 pot bunga itu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyerahkan bunganya kepada mamaku." Jenny sombong, memegang lengannya dan mengangkat kepalanya dan berteriak, "Apa yang begitu hebat dari 2 bunga dalam pot? Aku kasih tahu kepadamu, selama aku tinggal di rumah ini, kamu harus mendengarkanku. Dia harus membiarkan sampah ini tahu betapa hebatnya dia. Dalam rumah ini, dia yang mengambil keputusan." Mulutnya Jenny penuh dengan kata makian, tanpa menyadari bahwa mata Rocky merah oleh amarah. Rocky berdiri diam, tapi hatinya penuh amarah. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya, lahir dan meninggal di Myanmar, dengan susah payah mengoperasikan perusahaan di kota Babel untuk menaklukkan semua kekuatan. Sebenarnya untuk apa? Bukankah untuk menjaga keluarga Liu? Jika bukan karena dia, keluarga Liu akan bangkrut oleh Melanie, Tasha dan lainnya, atau mereka akan dibunuh langsung oleh Selfie dan Charlie.
dan keluarga Liu akan hancur, atau keluarga Liu telah dikelola secara tidak tepat dan ditagih hutang dan menjual properti untuk melunasi hutang. Dan Jenny membuat masalah di mana-mana, dan semua orang yang memprovokasi adalah tuan keluarga. Jika dia tidak menangani mereka, apakah wanita tua ini masih bisa hidup hingga sekarang? Tanpa diduga, dia melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Liu di luar, tetapi wanita tua di belakang melakukan banyak hal sepanjang hari. Andrew juga memaki dengan marah pot bunga yang kamu pecahkan. Rocky telah membesarkan bunga begitu lama, dan kamu baru saja menghancurkannya. Jenny berteriak tanpa rasa malu, aku pecahkan lalu kenapa? Sampah ini memakan dan minum di rumahku, barang-barangnya bukankah milikku? Selain itu, untuk 2 pot bunga ini, aku masih tidak percaya bahwa sampah ini akan cerai. Bercerai sangat baik, aku akan membiarkan kerabat keluarga Su menemukan suami yang lebih kaya untuk Dewi Dewasa, lebih baik mencari 4 keluarga besar. Aku lihat Tuan Muda Lin dari keluarga Lin dulu memperlakukan Dewi dengan sangat baik, jadi aku akan meneleponnya dan lebih baik tinggal bersamanya daripada menikah dengan sampah ini. Jen. 2 raungan rendah karena amarah, memotong kata-kata Jenny seperti guntur yang marah. Jenny memicingkan mata ke arah Rocky dan mendengus dingin, kenapa, apakah kamu masih ingin memukul? Baiklah, jika kamu memiliki kemampuan untuk memukul, selama kamu berani memukulku, aku akan segera menceraikan putriku. Saat berkata, dia mengangkat kakinya begitu saja dan menginjak benih roh di tanah. Pada saat ini, Rocky sangat marah, menjambak rambut Jenny, dan membantingnya ke samping. Jenny belum tersadar, ditarik dengan rambutnya dan diguncang ke kiri, salah satunya goyah dan membentur tembok dengan keningnya. Dia menjerit kesakitan, matanya berputar, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, memegangi dahinya. Sampah. Kamu berani memukul. Cerai, sekarang bercerai dengan putriku, keluar dari sini. Kamu seorang yatim piatu tanpa siapapun dalam hidupmu. Jika bukan karena keluarga Liu yang menerima, kamu tidak ada rumah pulang sama dengan anjing liar, tidak tahu makan apa. Jenny mengejek, memaki dengan kejam. Yatim piatu. Mata Rocky tiba-tiba menjadi merah, mengungkapkan niat membunuh. Orang tuanya dari awal meninggal dalam kecelakaan mobil, kehilangan orang tuanya selalu menjadi tempat yang paling menyakitkan di hatinya. Dan Jenny menyebutkan privasi orang, ternyata berkata perkataan, yatim piatu. Andrew juga terkejut, wanita tua itu hanya meraih tempat sakit menantu laki-lakinya, dia segera berdiri untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Rocky seperti serigala marah yang marah, menjambak rambut Jenny, menamparkan dari kiri ke kanan, dan menamparnya beberapa kali. Ah, ah, pipi Jenny merah dan bengkak karena dipukuli, dan air mata mengalir deras karena rasa sakit. Rino Su di sebelahnya tercengang, dulu dia mengira Rocky adalah orang yang mudah dibuli tapi tidak menyangka akan melakukan perbuatan yang begitu kejam. Mungkinkah ini sisi asli Rocky? Melihat Rocky penuh aura pembunuh, Rino Su gemetar ketakutan, tidak berani untuk menghentikannya, sangat ketakutan. Andrew dan putrinya juga tercengang, tetapi mereka lupa menghentikan mereka. Rocky menamparkan Jenny dengan keras dan menjadi sedikit lebih sadar, dia mengangkat tangannya dengan berat, melemparkan Jenny ke sofa, dan berteriak dengan dingin. Paman Ali, bawalah buku rumah dan ubah villa di bawah nama Jenny menjadi milikku.
Wanita kejam seperti itu tidak layak tinggal di rumahnya. Jenny memegangi pipinya dan berteriak kesakitan, tetapi ketika mendengar Rocky ingin mengambil kembali villa itu, segera mendongak seolah disengat lebah, dan mengangkat kepalanya dengan heran, "Kenapa kamu ingin merebut rumahku?" Rocky berkata sinis, "Milikmu. Jika aku tidak salah mengingatnya, semua yang kamu miliki sekarang harus menjadi milikku." Paman Ali membawa beberapa orang ke aula. Rocky dengan dingin memerintahkan, "Biarkan dia meletakkan sidik jarinya pada prosedur pemindahan, semua hal yang kuberikan pada Jenny diambil kembali." "Baik." Paman Ali membungkuk hormat dan menjawab. Dia bekerja sebagai pengurus rumah tangga di Villa Gopo, dan telah menanggung kesengsaraan Jenny. Paman Ali awalnya adalah seorang kultivator yang sangat kuat, jika bukan karena terima kasih pada Rocky yang telah menyembuhkan lukanya, mana bisa bertahan diteriaki oleh wanita tua seperti itu. Jenny bergidik, dia sudah melihat bahwa kali ini Rocky telah benar-benar datang. Dia ingin mengambil kembali rumahnya, dan juga uangnya. "Tidak. Ini adalah darah hidupnya. Tidak. Jangan ambil rumahku." Jenny berdiri ketakutan dan berlari keluar pintu, berteriak dengan marah, "Ini adalah hartaku, kalian berani merebut barang-barangku, aku akan memanggil polisi untuk menangkap kalian."